untuk sesuatu yang berkaitan dengan transaksi keuangan, saya tidak terlibat. Itu semua dugaan pemotongan maupun penyunatan itu semua atas perintah jenengan. Apa benar, Pak? Tidak benar. Penyelewengan bantuan PKH dan bansos BPNT ini seperti apa nanti? Sampai ini seperti apa nanti? Polres Lumajang. Sudah kami terima aduan. Kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi korban, kita ambil keterangannya, kemudian juga sekaligus kita ambil alat bukti yang menunjukkan penyelewengan tersebut. Nah, adapun LP nanti setelah kita gelar perkara kita bisa langsung terbitkan LP dengan adanya kasus ini. Kita coba menggali dulu dari bawah dulu. Untuk petugas PKH-nya sendiri sudah diperiksa apa enggak? Belum. Tapi ya tetap akan mengarah ke sana kan begitu. Satu lagi Dan, ini kan Bupati sudah membuka posko semua kecamatan. Antisipasi Polres Lumajang dan sampai muncul di beberapa kecamatan muncul pengaduan bermodel, seperti apa nanti antisipasinya Dan? Terkait dugaan permasalahan sama dengan yang di Sawaran Kulon ini. Ya enggak, ya justru kita beri kesempatan warga yang mengadu, Pak, maupun di Kedunggadan maupun di kecamatan lain saya mendukung Pemkab untuk membuat posko-posko pengaduan terkait dengan bansos ini. Jadi tidak ada masalah. Kita akan bantu Pemkab untuk mengungkap kasus ini. Dan sejauh di kecamatan lain. Ya, sejauh ini selain di Sawaran Kulon ada enggak Dan dari desa maupun kecamatan lain yang sudah melaporan? Yang mirip dengan Sawaran Kulon? Sementara belum. Kita tunggu aja. Ya, oke. Dengan pertanyaan. Ya. Pak, nama lengkap? Fadila. Pak Fadila ya. Pak, sama sudah berapa lama istilahnya menjadi pendamping PKH di desa Sawaran Kulon ya, Pak? 8 tahun, Pak. 8 tahun berjalan ini ya. Nah, Pak, melihat kondisi terakhir kan, kayaknya ini nama jenengan selalu disebut-sebut dalam dianggap orang yang paling bertanggung jawab terkait dugaan penyunatan bansos ini. Seperti apa klarifikasinya, Pak? Saya jelaskan, mulai di awal tahun 2021 itu ada namanya pemasanan data KPM. Nah, ini berdampak ketika ada perbedaan itu nanti untuk bantuan BPNT-nya tidak lancar. Nah, ini ada beberapa KPM yang mulai Januari sampai Juni itu tidak keluar. Akhirnya di bulan Juli pemerintah mengeluarkan 3 bulan sekaligus. Nah, dari beberapa KPM yang selama ini menanti-nanti 6 bulan, akhirnya berusaha mengecek di tempat lain. Ternyata langsung keluar 3 bulan. Ya, ini untuk bulan 7, 8, dan 9. Mereka dapat 3 paket seperti sesuai instruksi Bu Menteri Sosial, bahwasanya harus segera dicairkan. Nah, kemudian ada beberapa itu terjadi di awal di bulan Juli akhir. Kemudian di beberapa KPM yang telah mencairkan 789 itu memberitahukan yang lain, ternyata di antara tanggal 9 sampai 12 Agustus
pemerintah mengeluarkan bantuan sebanyak 5, terhitung di bulan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini keluarnya bantuan selama 5 bulan untuk BPNT ini mengakibatkan ketidakpercayaan pada e-warung. Ya. Pak, dalam penelusuran Pak Bupati kemarin ke Mbak Atika selaku pengelola e-warung, itu semua dugaan pemotongan maupun penyunatan itu semua atas perintah jenengan. Apa benar, Pak? Tidak benar. Jadi saya tegaskan, untuk penyaluran BPNT saya hanya mendampingi KPM untuk mendapatkan haknya. Sebanyak yang tertera bantuannya yaitu 200.000 per bulan. Dan di sini saya mendampingi KPM yang tidak, termasuk yang tidak mendapatkan. Nanti kita carikan apa penyebabnya. Apakah datanya harus disesuaikan, itu harus dulu diperbaiki. Pak, sejauh ini apa sudah ada upaya yang jenengan lakukan pola pengawasan ke e-warung yang termasuk yang jenengan dampingi? Pertanggungjawabannya seperti apa, pelaksanaan, pencairan dan sebagainya seperti apa? Setiap bulannya pelaksanaan penyaluran bantuan itu selalu dimontir oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Ada petugasnya, pendampingnya BSP. Jadi ketika ketika e-warung tidak sesuai, itu mendapatkan teguran langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Ya. Dan saat ini kan kasusnya semakin blunder, Pak. Banyak teman-teman di lapangan. Apa klarifikasinya, Pak? Untuk sesuatu yang berkaitan dengan transaksi keuangan, saya tidak terlibat. Saya tegaskan itu. Kenapa? Karena itu transaksi itu dilakukan oleh e-warung, dan saya hanya menerima laporan-laporan yang bersifat yang merugikan warga. Artinya lebih bertanggung jawab dalam permasalahan ini e-warung, Pak? Iya. Yang jelas ketika nama saya disebut sebagai yang bertanggung jawab, saya tidak menerima, artinya merasa dirugikan. Ya, karena saya selama ini mendampingi warga mendapatkan haknya mereka setelah mereka menjalankan kewajibannya sebagai peserta PK. Ada langkah mungkin Pak melapor atau seperti apa, Pak? Ya, pemilik warung nanti mengikuti hasil dari aduan, karena hasil aduan itu nanti kan dianalisa oleh pemerintah kabupaten apakah benar, karena kemarin ada pertemuan yang mengaku di radar di media online bahwasanya ada anak yang ibunya di Surabaya dapat 7,1 juta, ternyata saya pastikan April kemarin sudah mencairkan, dan bulan April itu tahap kedua sudah mencairkan 1.100.000 sesuai komponennya, yaitu komponen lansia dan anak SMA. Kemudian Juli kemarin terima 1.100.000, sudah mencairkan 500-nya. Tadi sudah saya klarifikasi ke ibunya tadi yang dari Surabaya. Jadi case yang pulang dari Malaysia atas nama Bapak Suyono, Dusun Makam, itu tahun 2018 kalau nggak salah itu tercatat sebagai calon peserta PKH. Ketika saya ke sana, beliaunya kan belum datang otomatis. Saya tunggu. Saya aktifkan, artinya saya aktifkan ini saya layakkan menjadi peserta PKH karena kondisi ekonomi. Kemudian kemarin ketika bulan Maret kemarin orang tuanya meninggal, beliaunya pulang sama istrinya. Nah, posisi kartu itu ada di BNI. Nah, ini jadi kita tetap proses untuk pengajuan penyaluran ulang. Untuk Desa Sawaran Kulon, untuk tahun 2021, kita terdapat 5 orang yang belum terima. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah hari Kamis, itu sudah ada 2 KPM yang sudah menerima kartu susulan. Tinggal kita menunggu jadwal untuk yang 3 orang ini. Tapi di rekening koran katanya sudah ada pencairan. Penyalurannya, iya betul, penyaluran. Tapi tidak dicairkan. Karena ATM-nya karena masih ada di bank. Jadi tidak ada benar kalau secara rekening kurang masuk, tapi tidak ada pencairan. Karena apa? Karena ATM-nya masih di bank BNI. Jadi pendamping tidak membawa ATM-nya ini siapa? Si calon peserta PKH ini. Karena sekarang sudah ada aktif, artinya sudah dapat bantuan. Cuma kendalanya adalah ATM-nya atau kartu keluarga sejahteranya KKS-nya itu masih ada di bank. Nanti tetap kita usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang untuk menyurati atau memberikan rekom ke Bank BNI untuk segera merilis KKS tersebut. Jadi intinya terakhir Pak, ini Semen sama sekali tidak melakukan intervensi untuk melakukan pemotongan maupun yang lain-lain pada e-warung, Pak? Saya tidak melakukan intervensi untuk penarikan apapun terkait dengan keuangan.
di e-warung. Ketika masyarakat sudah waktunya pencairan, kita informasi ke masyarakat, KPM yang dimaksud ini ada KPM untuk mengambil haknya. Bebas Pak, boleh apa itu di e-warung atau di agen ataupun di anjungan tunai mandiri, bebas. Artinya tidak harus di desa setempat kan Pak ya? Tidak Pak. Jadi bebas mau ngambil di mana. Yang penting mereka segera terlayani dan diusahakan mereka saldonya segera habis untuk dimanfaatkan. Jadi ada imbauan untuk segera menggunakan bantuan keuangan dari PKH. Pak, dengan kondisi ini Namanya pemutakhiran tiap 3 bulan sekali, namanya final closing. Itu nanti kita akan mengupdate atau memutakhirkan tingkat komitmen mereka sebagai peserta PK yang punya komitmen pendidikan, anaknya sekolah atau bagaimana itu harus dicek. Kemudian komitmen kesehatan, karena mereka punya balita, lansia itu bagaimana. Kemudian ketika kehadiran mereka di P2K2, pertemuan kelompok tiap bulannya, bagaimana, itu akan pengaruh. Ketika mereka tidak memenuhi persyaratan komitmen, mereka bisa jadi kehilangan haknya untuk produk berikutnya. Itu yang berpengaruh pada jumlah penerima. Jadi final closing data, katakanlah sekian orang, ketika disesuaikan dengan komitmen mereka sebagai peserta, itu bisa turun. untuk sawaran kulon berapa Pak? Sesuai SP2D, ya, surat perintah pembayaran, itu untuk tahap 1 itu sekitar 126. Kemudian di tahap 2 itu yang dibayarkan di Januari. Itu hasil final closing bulan Oktober 2020. Ketika tahap 2 yang dicairkan di bulan April itu menjadi 105. Itu final closing bulan Januari. Nah, kemarin bulan Juli itu tahap ketiga itu hasil final closing tahap bulan April itu menjadi 122. Jadi dari 126 turun 105 menjadi 122. Pak, ini berarti menurut jenengan pelaku-pelaku di lapangan ini timbulnya masalah carut marut kisruhnya pencairan baik PKH maupun BPNT ini sejak bulan berapa sih Pak sebenarnya Pak? Terganggunya penyaluran ini ya akibat dari penyesuaian data dari Capbilduk ke Kementerian Sosial, karena dasarnya sekarang pendataan itu harus online antara Capbilduk tingkat kecamatan aja. Ketika mereka mengganti data KK kartu keluarga karena anaknya membuat akte, didasarkan dari surat nikah. Nah, begitu surat nikahnya tidak sama dengan KTP-nya, KTP-nya tetap tidak diubah. Ya, ini kan KTP-nya tetap tidak diubah. Begitu KK-nya berubah, otomatis online ke Kementerian Sosial. Jadi ini sebenarnya permasalahan ini dari tahun ke tahun pasti ada Pak ya? Untuk tahun ini memang ada pemadanan data. Itu memang harus dipadankan untuk antara data penerima. Jadi ketika mereka ATM, kartu KKS itu tidak sama dengan dengan kartu KKS atau ATM ini tidak sama dengan KTP, otomatis nyantol. Tapi di bulan ini, di bulan Juli, ada yang langsung keluar 3 untuk bulan Juli, Agustus, September. Kemudian ada yang dapat 5, dimulai bulan 5, 6, 7, 8, 9. Artinya memang belum cair memang ya? Oh, sudah cair Bapak? Sudah cair. Sudah cair. Dan mereka bebas memilih di mana. Gitu.